23 ya. Mohon maaf sebelumnya ada beberapa peserta yang memang ada agenda bersamaan, ada jadwal kuliah yang bersamaan sehingga belum bisa hadir di Zoom ini. Dan ada juga yang masih belum bergabung. Sambil menunggu yang belum bergabung, langsung saja kita mulai untuk kegiatan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan banyak nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan kesempatan ya untuk bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan Al-Maghribi, di mana kegiatan pada sore hari ini adalah kajian yang semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan hal apapun. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, di sini moderator yang akan memandu kegiatan pada sore hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah untuk selanjutnya kita sudah dibersamai oleh pemateri kita. Selamat datang kepada Bapak Ali Aulia LCM Hum. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak. Ya, alhamdulillah. Terdengar ya suaranya? Ya, baik ya. Tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita dengarkan ya untuk kajian pada sore hari ini tentang faham agama menurut Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Aulia LCM Hum selaku Majelis Tarjih dan Tasydid PP Muhammadiyah. Semoga teman-teman bisa mendengarkan, menyimak, dan nantinya juga bisa aktif ya dalam berdiskusi. Begitu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Ali Aulia. Kepada beliau, waktu dan kesempatan saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mungkin saya bisa diberikan akses untuk share kalau memungkinkan. Nanti saya akan share materi saya kaitannya dengan faham agama dalam Muhammadiyah, yang mungkin dalam hal-hal lain juga mungkin nanti juga bisa kita diskusikan kembali kaitannya dengan faham agama yang kemudian nanti diterjemahkan juga pada bagaimana Muhammadiyah memahami dan memberikan simpulan kaitannya dengan ajaran agama, yang tentu kaitannya di sini adalah ya bagaimana manhajnya Muhammadiyah. Ya, karena Muhammadiyah tidak bermazhab ya, atau tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, maka tentu Muhammadiyah memiliki manhaj. Ya, jadi ada manhaj yang nanti juga kita sebut manhaj tarjihnya Muhammadiyah. Walaupun nanti tidak banyak, nanti hanya pengantar-pengantar,
mungkin kalau misalnya ada yang perlu didalami, nanti dipersilahkan mungkin kalau misalnya ada yang perlu dipertanyakan. Bisa saya dapat akses untuk meng-share materi saya? Silakan Bapak. Boleh. Oh belum ya? Belum bisa ya? Silakan boleh Bapak. Ya tapi belum bisa, harus dijadiin apa ini? Co-host atau karena saya masih disable. Untuk saya diberi, oh belum, saya dijadikan host saja dulu atau co-host ya mungkin ya. Yang hostnya ini kan saat ini siapa nih? IMM Bantul ya? Iya. Oh sudah Bapak. Oke siap, makasih. Baik, saya akan sampaikan kaitannya dengan paham agama dalam Muhammadiyah. Nanti kalau ada hal yang mungkin perlu didalami juga, mungkin perlu juga kita dalami. Yang pertama adalah bahwa rumusan faham agama dalam Muhammadiyah itu sebetulnya ya diizharkan ya. Diizharkan di sini dalam arti ditampakkan kembali pada tahun 1968, artinya di akhir tahun 1960-an. Artinya di mana ketika itu Indonesia ya secara khusus memang mengalami ya mengalami derasnya ideologi yang masuk ke Indonesia ya, ke Indonesia ketika itu. Jadi ada berbagai macam ideologi yang berkembang ketika itu, ya salah satunya yang mungkin kita kenal ada komunisme, termasuk juga di dalamnya adalah ideologi-ideologi lain yang ternyata itu juga dinilai punya pengaruh, bahkan tidak saja memiliki pengaruh untuk memudarkan ideologi yang kaitannya kita pahami sebagai sebuah gerakan Islam, tapi juga melunturkan ya, bukan saja mengaburkan tapi juga melunturkan atau bahkan kemudian juga menghilangkan semangat ruh keyakinan kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam atau bahkan warga Muhammadiyah sebagai sosok seorang mukmin muslim. Maka Muhammadiyah pada tahun itu merasa perlu untuk mengizharkan kembali jati dirinya yang kaitannya dengan keyakinan dan cita-cita hidupnya. Maka sering kita kenal rumusan ideologi Muhammadiyah yang kaitannya dengan mengungkap faham agama dan kemudian bagaimana Muhammadiyah memberikan arti dan pemahaman kaitannya dengan agama dan Islam itu sendiri di MKCH-nya atau sering disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Nah, di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebetulnya ada 3 bahasan penting yang salah satunya saya cetak tebal di sini adalah kaitannya dengan faham agama dalam Muhammadiyah. Walaupun sebelumnya ada kaitannya dengan pokok-pokok ideologi Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah menerjemahkan sebagai gerakan Islam, artinya mengizharkan kembali jati diri Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam. Nah, ini yang nanti juga bisa kita ungkap dan kita bahas. Setidaknya sebetulnya Muhammadiyah berkeyakinan sebagai sebuah gerakan Islam bahwa Islamlah yang memang bisa dijadikan sendi kehidupan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Islamlah yang bisa dijadikan hidayah atau petunjuk umat manusia untuk kesejahteraan dunia akhirat. Islam yang seperti apa ditunjukkan juga dengan Islam yang bersumber dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pokok-pokok ideologi selanjutnya selain berkeyakinan
kaitannya dengan ketauhidan, kaitannya dengan bahwa Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah lah yang bisa benar-benar menjadi sendi kehidupan atau bisa dijadikan hidayah untuk dunia dan akhirat, maka dirumuskan juga terkait dengan faham agamanya, diterjemahkan atau bahkan didefinisikan bagaimana Muhammadiyah memahami Islam. Baru kemudian di kelompok yang ketiga kaitannya dengan misi kebangsaan dan kemasyarakatan Muhammadiyah, yang kaitannya dengan bahwa Muhammadiyah memiliki cita-cita dalam rangka untuk terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka kaitannya dengan negara, maka kaitannya dengan sistem negara, Muhammadiyah juga meyakini ya bahwa kaitannya dengan Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Artinya memang sebagai sebuah kesepakatan dan kesaksian yang harus tetap dijaga. Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah Islam, maka kemudian tujuannya bukan mendirikan sebuah negara Islam, tapi terlaksana dan terwujudnya masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Ya masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam istilah lain sering disebut dengan, atau ungkapannya sering disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, saya akan awali dari yang pertama kaitannya dengan agama Islam. Nah, dalam faham agama di Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah mendefinisikan ma huwal Islam. Apa ma huwa dinul Islam? Apa itu agama Islam? Nah, Muhammadiyah kemudian memahami bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada para rasulnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dipahami oleh Muhammadiyah, bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada para rasulnya. Dari Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Musa, sampai Isa, sampai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pemahaman agama Islam menurut pandangan Muhammadiyah. Jadi seluruh rasul, seluruh nabi itu beragama Islam. Tujuannya, keyakinannya, cita-citanya itu adalah agama Islam. Kemudian dirumuskan juga kaitannya dengan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, di mana nabi yang diutus untuk membawa syariat agama yang sempurna untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Maka agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah yang tetap berlaku sampai sekarang untuk masa-masa yang akan datang atau untuk selanjutnya. Nah, ini yang kemudian dipahami. Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada para rasulnya dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Nabi yang diutus untuk membawa syariat yang sempurna, Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia, maka oleh karena itu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itulah yang tetap berlaku karena Nabi terakhir. Ya, yang kitab sucinya adalah Al-Qur'an. Kita memahami ya Al-Qur'an sebagai huda, Al-Qur'an sebagai al-dzikr, Al-Qur'an sebagai furqan, tapi Al-Qur'an sebagai muhaimin. Maka kemudian agama Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad lah, di mana agama Islam tadi itu membawa syariat yang sempurna, di mana syariatnya itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka itulah yang masih tetap berlaku dan kita pegang sampai saat ini, bahkan sampai yang akan datang. Nah, itu yang pertama, pemahaman kaitannya dengan Islam atau agama Islam. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan sumber hukum Islam. Muhammadiyah memahami bahwa sumber hukum Islam itu hanya dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Di mana Al-Quran dan As-Sunnah itulah sumbernya. Al-Quran di sini adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Sunnah itu adalah penjelasnya.
pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu dalam pemahamannya menggunakan akal pikiran sesuai dengan ajaran Islam. Artinya di sini akal pikiran bukan menjadi sebuah sumber hukum Islam. Akal pikiran itu hanya sebagai sarana untuk bisa mengetahui, sarana untuk bisa menentukan simpulan yang tertuang dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi akal tidak menentukan, akal sebagai bukan menentukan, tapi dalam rangka untuk mempertimbangkan, tapi dalam rangka untuk berupaya mencari mana yang benar-benar itu bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi Al-Quran As-Sunnah Rasul itu adalah pokok dasar hukum ajaran agama. Dan itu pasti kebenarannya. Kalau Al-Quran itu qat'i, jelas, pasti. Tentu kalau Sunnah Rasul atau hadis itu tentu ada yang dhani ya. Artinya adalah harus benar-benar diteliti kesahihannya. Maka dalam putusan yang ada di dalam majelis tarjih sering disebut rujukannya, sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Sunnah Al-Makbulah itu apa? Sunnah yang bisa diterima, makbul. Yang bisa diterima itu artinya apa? Yang bisa diterima itu artinya adalah yang sahih atau yang hasan. Artinya sahih atau hasan di sini adalah yang sudah diteliti, yang kaitannya dengan periwayatannya maupun kaitannya dengan matannya. Jadi nanti sebetulnya teman-teman mungkin tahu ya, ada kaitan dengan penelitian hadis ya, bahwa hadis itu yang kita teliti, harus kita teliti kaitannya dengan periwayatan maupun matannya. Nah, ini yang penting. Kemudian, di mana akal pikiran? Nah, akal pikiran itu bukan sumber hukum Islam. Akal pikiran itu adalah sarana untuk mengungkap atau mengetahui isi kandungan Al-Quran. Nah, itu yang dipahami oleh Muhammadiyah. Akal pikiran itu berfungsi untuk mengetahui maksud-maksud yang termaktub atau tercakup dalam pengertian Al-Quran. Al-Quran akal itu berfungsi sebagai mencari cara, mencari jalan dalam bagaimana kita melaksanakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam mengatur dunia supaya kita bisa mampu memakmurkannya. Maka dalam hal ini, akal itu tentu yang diperlukan adalah akal pikiran yang dinamis, akal pikiran yang progresif, akal pikiran yang mempunyai peranan penting, dan kemudian memiliki lapangan yang sangat luas. Nah, bagi Muhammadiyah, karena upaya mengungkap, upaya mengetahui maksud yang tercakup dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka akal di sini harus terus dinamis dan progresif. Akal ini untuk mempertimbangkan sejauh mana keadaan atau pengaruh, atau mungkin saja bagaimana proses penerapan sehingga kemudian ini bisa benar-benar dilakukan. Suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud ajaran agama itu bisa ditentukan. Inilah fungsi akal pikiran. Jadi Muhammadiyah memahami bahwa sumber ajaran agama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan akal. Akal bukan sumber ajaran. Akal itu hanya sebagai sarana atau kemudian alat untuk mengungkap dan mengetahui apa yang terkandung dalam Al-Quran. Gimana kita bisa memahami sumber ajaran kalau kita nggak benar-benar belajar kaitannya dengan bahasa Arab, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kemudian yang lainnya lah, aspek-aspek isi kandungannya dan lain sebagainya, tentu kita mempertimbangkan dan perlu mengetahui bagaimana ciri-cirinya, bagaimana ketentuan-ketentuannya dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dalam faham agama diungkap juga bahwa Muhammadiyah memahami bahwa ijtihad itu harus terus terbuka.
Dan yang kedua adalah senantiasa ittiba kepada apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad itu senantiasa terbuka. Jadi Al-Quran maupun hadis itu senantiasa terus terbuka untuk bisa dipahami, untuk bisa dimengerti, untuk bisa dilakukan pengkajian-pengkajian, pertimbangan-pertimbangan sehingga bisa dilaksanakan dengan sempurna, bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini yang paling penting. Nah, Muhammadiyah juga berpendirian bahwa orang yang beragama harus berdasarkan pengertian yang benar. Artinya adalah dengan berijtihad yang benar, dengan ittiba sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul. Ittiba ini bukan taklid ya. Ittiba itu adalah dia mengetahui dan kemudian dia mengikutinya. Bukan nggak tahu tapi ikut, tapi dia tahu dan kemudian dia ikut. Nah, ini yang kita sebut dengan ittiba. Kemudian selanjutnya adalah dalam faham agama, di sana dirumuskan juga bagaimana Muhammadiyah memahami bahwa dalam menetapkan tuntunan yang hubungannya dengan masalah agama, baik itu kaitannya dengan perseorangan atau kemudian organisasi dan lain sebagainya, dilakukan dengan cara musyawarah. Ya, musyawarah siapa? Ya, para ahlinya. Atau dengan cara yang sering lazim disebut dengan istilah tarjih. Atau tadi saya sudah mengungkap kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah memiliki manhaj, memiliki metode, memiliki cara dalam menetapkan sebuah tuntunan yang kaitannya dengan masalah agama. Tarjih bisa membanding-bandingkan dan kemudian diambil mana yang memiliki alasan yang lebih kuat. Nah, ini yang kita sebut sebagai bagaimana tuntunan agama berdasarkan para ahlinya. Jadi kaitannya dengan agama diserahkan oleh ahlinya, yang ahlinya tadi kemudian bermusyawarah dan bermusyawarah sesuai dengan manhaj tarjih yang ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah Muhammadiyah memahami bahwa Islam itu merupakan satu kesatuan ajaran. Artinya apa maksud dari satu kesatuan ajaran ini? Bahwa Muhammadiyah berpendirian bahwa ajaran Islam itu merupakan satu kesatuan ajaran. Tidak bisa dipisahkan. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah itu adalah satu kesatuan utuh. Nggak ada yang lebih penting satu dengan yang lainnya. Semuanya sama pentingnya. Semuanya sama posisinya. Akidah kaitannya dengan hubungannya dengan kepercayaan, maka harus semurni-murninya. Bebas dari tahayul, bid'ah maupun khurafat-khurafat yang ada. Kemudian yang selanjutnya harus berakhlak. Akhlak di sini adalah kaitannya dengan pembentukan sikap dan mental. Dia harus memiliki kepribadian yang baik. Seorang umat Islam adalah harus berakidah yang murni, tapi juga harus berakhlak yang mulia, memiliki sikap mental yang baik. Tapi juga dia harus dan mau beribadah dan bermuamalah. Ibadah dalam maksud di sini adalah ibadah yang kaitannya dengan khusus atau mahdhoh, yang hubungannya kaitannya dengan manusia dengan Allah atau Tuhan. Tapi juga harus mau beribadah yang kaitannya dengan non-mahdhoh, artinya kaitannya dengan urusan pengelolaan keduniaan, pembinaan kemasyarakatan. Maka inilah pribadi sosok seorang muslim yang dipahami oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah memahami bahwa Islam itu adalah merupakan satu kesatuan ajaran dari 4 pokok inti ajaran Islam. Akidah, akhlak, ibadah, muamalah duniawiyah. Jadi nggak bisa kita bandingkan, lebih bagus mana Pak? Orang yang akidahnya lurus, tapi orangnya akhlaknya nggak bagus, pelit banget, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak ada yang bagus.
Harusnya akidah yang murni, akhlaknya yang mulia. Dia dermawan dan lain sebagainya. Lebih mending mana Pak? Akidah saya nggak syirik, tapi nggak sholat, tapi ada orang yang sholat tapi kerjaannya syirik, kedukun dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya nggak ada yang lebih baik, semuanya salah. Dia harus bermuamalah duniawiyah. Jangan kemudian berakidah bagus, ibadah terus, tapi kemudian dia tidak berhubungan dan tidak berinteraksi dengan dunia, tidak bermasyarakat dan lain sebagainya. Ini yang sangat penting. Kemudian kesatuan ajaran sistem itu bertumpu pada tauhid. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah itu semuanya bertumpu dan bertumpu pada kepercayaan tauhid. Cerminan kepercayaan tauhid. Artinya adalah wujud dan bentuk hidup dan kehidupan yang semata-mata untuk beribadah kepada Allah dalam arti yang luas. Artinya dalam arti yang luas. Karena sebagaimana yang dipahami, ibadah itu kan ada dalam arti yang khusus, tadi sudah disebut dengan ungkapan mahdoh, atau ada ibadah yang umum, adalah aktivitas keseharian kita, aktivitas keduniaan kita, selama aktivitas itu diizinkan oleh Allah, di mana aktivitas tadi itu bukan sebuah kemaksiatan, maka tentu itu bernilai ibadah. Ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah tadi sebagai wujud dari taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya bintukali awamirihi wajtina binawahihi, menjaga atau mentaati segala perintahnya, tapi juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini dimensi yang pertama. Tapi orang ada yang lupa nih. Wal amalu bima adina bihi syari', mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prinsipnya secara umum semua aktivitas kita itu adalah ibadah. Bahkan kita memang diciptakan di sini memang dalam rangka untuk tunduk dan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Apapun aktivitasnya, artinya ibadah dalam arti dan dimensi umum. Semua amalan yang diizinkan oleh Allah ketika kita niatkan ibadah, maka itu menjadi sebuah hal yang dimaknai sebagai ibadah. Tapi ada ibadah yang khusus, artinya yang ditetapkan Allah perinciannya, tingkah dan tata caranya. Sholat, puasa yang kadang kita alami saat ini, zakat, ada perhitungannya, haji, maka ada manasiknya. Itulah yang disebut dengan ibadah yang khusus. Itu kira-kira dari gambaran yang ada 8 poin penting kalau kita melihat rumusan bagaimana faham agama di Muhammadiyah. Yang pertama adalah kaitannya dengan pemaknaan dan arti atau definisi agama Islam, di mana agama yang diturunkan kepada para nabinya sampai nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, maka ajaran Nabi Muhammad lah yang setidaknya bisa kita terus pakai karena dia sebagai nabi terakhir. Sumber ajarannya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, di mana akal tidak sebagai penentu, tapi akal dalam rangka untuk mencari, mengungkap, mengetahui maksud-maksudnya, mencari jalan dalam rangka kita bisa tetap menjalankan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya bisa untuk dijadikan pertimbangan sejauh mana kemudian keadaan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas-batas maksud dan pokok ajaran. Ya, nanti kan oleh akal tuh bicara soal rukhsah dan keringanan, bicara soal mungkin atau tidaknya kemudian ada pemaafan atau tidak, atau malah justru ada kafaratnya dan lain sebagainya, harus juga dipahami dengan baik. Fungsi ijtihad dan ittiba itu menjadi penting, harus terus terbuka dan tetap ittiba, dan kemudian sistem dan kemudian dalam rangka menentukan ajaran agama
itu melalui ahlinya, di mana saya juga terlibat di dalamnya. Ada majelis tarjih, di mana majelis tarjih tadi itu memiliki fungsi untuk melakukan konfirmasi pendapat-pendapat yang dimusyawarahkan tadi, kemudian mengambil mana alasan yang paling kuat. Dia satu kesatuan ya, satu kesatuan ajaran, tidak bisa dipisahkan. Maka ada 4 itu masing-masing, semuanya memiliki porsinya masing-masing. Nggak ada yang lebih baik dibanding yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan bagaimana ibadah yang dipahami oleh Muhammadiyah tidak hanya sekedar ibadah dalam dimensi yang khusus ya, tapi ada ibadah yang umum. Kuliah kita saat ini, kemudian aktivitas kita pakai baju, mandi, semua aktivitas yang diizinkan. Selama itu benar-benar diizinkan oleh Allah, diniatkan karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Seperti itu setidaknya dari saya. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan, kami persilahkan. Silahkan kalau ada yang mungkin perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan. Jadi supaya saya tidak mungkin ada feedback atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan, dipersilahkan. Atau nanti ketika dibutuhkan kaitannya dengan bagaimana manhajnya yang diserahkan kepada para ahlinya tadi itu, mungkin bisa juga kita ungkap secara singkat. Makasih, monggo saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari Bapak Ali Aulia. Terima kasih Bapak sudah membagikan ilmunya. Untuk selanjutnya, silakan ya kepada peserta untuk bisa menanyakan terkait tadi apa yang sudah teman-teman dengarkan. Silakan untuk yang ingin bertanya, yang ingin disampaikan. Monggo teman-teman. Ya. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya, asal mereka. Perkenalkan, nama saya Novita dari PCIMM Kabupaten Lamongan. Sebelumnya terima kasih banyak sampun ada waktu untuk bersua dengan Bapak dan gabung di acara PRM ini. Dan yang ingin saya tanyakan itu mengenai sumber hukum Islam yang ada 2, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, munculnya hadis-hadis palsu atau hadis-hadis yang sifatnya lemah, itu sebenarnya munculnya dari mana, dan bagaimana cara kita untuk mensikapi hal tersebut jika memang dengan hal ini masih sering tershare kemudian terpublikasikan, itu bagaimana caranya kita untuk menyikapinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya persilahkan langsung kepada Bapak Ali untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Ya, memang sumber ajaran yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah sumbernya Al-Quran maupun As-Sunnah. Sunnahnya yang dalam putusan Majelis Tarjih yang kemudian menjadi sebuah keputusan Muhammadiyah, tepatnya waktu itu di Jakarta tahun 2000, yang awalnya sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, kemudian dirubah menjadi As-Sunnah Al-Makbulah. Ya, ada efek ya, kaitannya dengan As-Sahihah itu adalah karena memang klasifikasi hadis itu kan ada 3 ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, di mana hadis yang bisa kita terima adalah minimal hasan. Artinya itu kaitannya dengan bagaimana kita melihat dan meneliti kualitas hadis dari segi periwayatannya. Nah, kaitannya dengan bagaimana memahami sumber ajaran agama itu, kemudian dipahami bahwa bagi Muhammadiyah, hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan hujah dalam syariat. Termasuk juga di dalamnya adalah hadis yang tidak ada dasarnya.
termasuk di sini adalah kriteria hadis yang maudhu atau tadi disebut sebagai hadis yang palsu. Ada kriteria Muhammadiyah bisa menggunakan hadis dhaif apabila setidaknya hadis tadi itu ada atau banyak jalurnya. Jadi secara penelitian diriwayatkan oleh salah satu orang yang tidak kredibel, orang yang tidak mungkin dinilai tidak siqah, maka kemudian informasinya itu dinilai tidak valid, artinya tidak sampai kepada sahih, tidak sampai kepada hasan apalagi sahih. Tapi ketika ada jalur yang lain yang itu sama konteks dan kontennya, maka bisa jadi dikuatkan. Jadi kalau ada hadis tapi jalurnya banyak, tapi kemudian itu kan bisa menguatkan dan kemudian bisa terangkat menjadi hadis yang hasan. Atau bisa jadi juga ketika ditemukan ada indikasi-indikasi bahwa itu benar-benar berasal dari Nabi. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang sudah sahih. Artinya kedhaifannya pun kemudian kedhaifan yang dimana perawinya bukan tertuduh orang yang pembohong, pemalsu hadis. Ya, maka bisa jadi hadis dhaif tadi itu bisa naik kepada hasan dan bisa diterima. Tapi kalau kaitannya dengan hadis tadi adalah palsu, hadisnya itu adalah maudhu dan kemudian dinilai tidak ada dasar dan sumbernya, maka jelas tidak bisa diterima. Ini yang paling penting. Jadi hadis itu kaitannya dengan diterima atau tidaknya itu ada dua, ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Yang makbul itu adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan itu makbul. Tapi kalau hadis yang dhaif itu mardud atau ditolak. Nah, hadis tadi kemudian secara kualitas baik sanad maupun matannya itu kan dibagi tiga. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis hasan dan hadis sahih inilah yang bisa diterima. Kalau hadis dhaif tidak bisa diterima. Nah, kemudian selanjutnya kalau hadis dhaif tadi itu ada yang dhaif, Bang. Dhaif saja, ada yang dhaif sekali. Dhaif aja itu artinya dhaif yang kaitannya cuman periwayatnya mungkin periwayat yang hafalannya lemah. Maka kedhaifannya belum terlalu dhaif. Tapi ada yang dhaif jiddan, lemah sekali. Dhaif jiddan inilah yang kemudian hadis yang diriwayat oleh sang pendusta, hadis yang salah satu periwayat atau informannya itu adalah sosok seorang pendusta, atau sering disebut juga dengan, maka karena dia sosok seorang pendusta maka identik kan kaitannya dengan hadis tadi itu menjadi hadis palsu atau hadis maudhu. Nah, artinya tentu kedhaifannya itu tidak bisa diterima lagi, itu berbeda dengan hadis dhaif yang biasa saja yang mungkin ditemukan jalur lain yang kemudian dia menjadi yang hasan. Tadi pertanyaannya, kemudian, jadi kalau ditanya soal hadis palsu itu atau hadis maudhu itu adalah hadis dhaif yang paling lemah. Jadi hadis dhaif yang paling lemah. Hadis maudhu itu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi tapi mengada-ngada, dusta. Tidak bisa benar-benar disandarkan kepada Nabi. Artinya Nabi tidak pernah mensabdakan itu. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi juga tidak pernah memberikan persetujuan terkait dengan itu. Orang yang melakukan pemalsuan hadis itu orang yang tentu berdosa besar. Ya. Dosanya sangat-sangat besar. Kenapa sih kok bisa muncul hadis-hadis palsu itu? Ya banyak ya pemicunya. Bisa jadi tinjauan politik pada masa itu. Karena kepentingan politik itulah yang kemudian memicu pertikaian kan antara Syiah, Sunni, kelompok Ali dan Muawiyah. Itu kan kemudian ada muatan-muatan politik dan kemudian senjatanya dengan menghadirkan hadis-hadis palsu. Atau bisa jadi juga dari eksternal. Kalau dalam sejarahnya biasanya ada kaum zindik itu. Kalangan non-muslim yang ingin merusak Islam,
kemudian dia memproduksi hadis-hadis palsu. Bahkan dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa lebih dari 12.000 hadis yang diciptakan oleh kalangan-kalangan zindik, sang pemalsu hadis. Zindikah itu. Banyak ya, salah satunya misalnya memandang wajah yang cantik itu ibadah. Itu palsu itu. Atau yang kalau kita sekarang ini misalnya apa? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Itu juga palsu itu. Kemudian ada juga penyebab lainnya. Misalnya apa? Ada fanatisme buta terhadap ras atau suku atau pemimpin tertentu atau mazhab tertentu. Misalnya kalangan Arab lawan kalangan Parsia ketika itu, maka kemudian saling fanatik dan kemudian memproduk sebuah hadis. Atau misalnya pengikut tertentu dengan pengikut yang lain. Atau bisa jadi juga kepentingan bisnis. Ada loh, Pak. Kepentingan bisnis itu adalah kepentingan materi. Misalnya karena dia pedagang, dia jual terong, dia buat sebuah hadis yang kemudian seolah-olah disandarkan kepada Nabi. Misalnya terong adalah obat segala penyakit. Misalnya, itu jelas palsu ya. Ada tinjauan bisnis itu. Atau bisa jadi juga karena antusias dalam rangka untuk ya mengajak kebaikan-kebaikan. Seperti contoh misalnya. Atau bisa jadi juga temuan-temuan ilmu pengetahuan yang terkini. Misalnya sebagai contoh, misalnya hadis yang sangat populer itu, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Kalau dilihat darinya itu dhaif dan dhaif jiddan itu. Artinya masuk kriteria yang tidak bersumber dari Nabi, masuk kriteria hadis palsu, tapi ada antusias kebaikan di dalamnya. Atau sering disebut dengan kata-kata mutiara atau mahfuzat yang kemudian seolah-olah kemudian menjadi sebuah hadis. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab. Selain itu juga hal-hal yang lain ya, untuk kepentingan pribadi, pengentingan untuk menjilat penguasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, gimana caranya usaha kita dari kaitannya dengan hadis-hadis palsu itu, maka yang satu adalah harus kita senantiasa berpegang sanad. Ini harus sanad nih. Kalian nanti untuk mengakses hadis, pastikan itu riwayat siapa. Saya sering menyebut sebagai pribadi orang mukmin sekarang ini atau muslim sekarang ini harus cerdas ya, literasinya literasi yang kaitannya dengan ulul albab. Yastami'unal qaula, kemudian wayattabi'una ahsana, dia mau crash and ya, jadi yastami'unal qaula, dia mau bergelut untuk mendengar sana sini, belajar sana sini. Artinya harus berupaya, faham kaitannya dengan sanad. Nah, maka sanad sampai sekarang tetap dijadikan sebuah standar bagaimana hadis itu bisa diterima atau tidak. Dan selanjutnya adalah meningkatkan semangat ilmiah dalam meriwayatkan hadis, meneliti hadis. Tidak sembrono dalam meriwayatkan hadis, mengakses hadis, apalagi menyebarluaskan hadis. Bahaya ya. Kalau kaitannya dengan yang kita sebarkan atau mau kita sebarkan, apa yang kita akses atau mau kita jadikan sandaran untuk kita laksanakan, harus benar-benar kita cross-check terlebih dahulu hal ihwal periwayat hadisnya ini. Kira-kira hadisnya ini diriwayatkan oleh yang kredibel atau tidak. Ini yang paling penting. Minimal kalau kalian ya dalam kalangan yang masih awam ya tentu dia riwayat siapa sih? Kalau riwayat Bukhari biasanya sudah sahih. Muslim ya sahih, karena Bukhari dan Muslim biasanya hanya mengelompokkan dan mengkategorikan hadis-hadis yang sahih saja yang kemudian dia riwayatkan, dan dia membuang hadis-hadis yang palsu. Jadi kalian bisa mengenali ya ciri-ciri hadis palsu itu. Biasanya perawinya dikenal pendusta, atau susunan redaksinya agak kacau, artinya susunan redaksinya tuh aneh gitu. Terus bisa jadi juga maknanya atau isi kandungannya janggal gitu. Itu juga menjadi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu juga menjadi ciri ya, ciri dari hadis palsu. Atau bisa jadi juga kaitannya dengan dia mendiskreditkan salah satu sahabat dengan yang lain. Itu juga ciri-ciri dari itu, kira-kira membangun pertikaian, yaitu menciptakan sebuah perpisahan dan pertikaian. Itu juga menjadi ciri
hadis tadi itu hadis yang palsu atau hadis yang tidak bisa kita terima. Jadi itu Mbak, kaitannya dengan hadis palsu ya. Kita harus benar-benar pahami ya. Jadi jangan asal, oh, ini ada hadisnya loh, langsung pakai. Tapi cek dulu ya, hadis tadi riwayat siapa, kemudian sudah ada belum yang kemudian meneliti tentang keberadaan hadis ini. Oh, hadis ini sudah dinilai sahih. Oh, hadis ini dinilai dhaif. Jadi jangan serta-merta mengambil mentah-mentah yang kaitannya dengan hadis. Maka hadis tadi itu kita harus punya kompetensi check and recheck dalam hadis. Ya, check and recheck. Gimana Pak, saya nggak punya kemampuan untuk check and recheck tadi. Ya tanya. Kalau kamu merasa janggal, Pak saya kok menemukan hadis ya Pak. Hadis ini apa? Hadis bahwa perempuan itu nggak boleh menggunakan nggak boleh misalnya wangi-wangian. Waduh, gimana tuh? Konteksnya gimana? Pak, saya dapat hadis, Pak. Kaitannya kok perempuan nggak boleh menjadi pimpinan. Kalau yang menjadi pimpinan perempuan, maka kemudian tidak beruntung dan kemudian mendatangkan malapetaka. Wah, itu kan janggal ya. Padahal ayat Al-Quran jelas itu, memberikan peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk beramal soleh. Kemudian laki-laki dan perempuan itu kemudian sama, yang membedakan akramakum indallahi atqakum dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat kejanggalan-kejanggalan tadi itulah yang kemudian memicu untuk kamu melakukan konfirmasi terkait dengan penelitian hadis tadi. Jadi kamu bisa tanya, bahkan sekarang kan melalui Google juga sudah bisa tanya ya, kualitas hadis yang akan kamu cari. Kamu kemudian kutip hadis tadi, kamu ketik bagaimana kualitasnya. Atau kemudian takbir dari hadis ini dan lain sebagainya. Udah mudah lah. Atau minimal ya tanya sama orang yang kompeten. Atau baca buku-buku yang kemudian setidaknya ada tahqiq atau ada catatan kakinya. Nah, itu penting. Tapi kalau riwayat Bukhari, Muslim itu biasanya sudah sahih. Tapi kalau yang lain kan ada yang kemungkinan itu termasuk kriteria hadis yang masuk kategori doif. Atau bahkan doif jiddan. Doif jiddan itu maudhu sebagaimana tadi yang kamu sampaikan. Palsu itu. Hadis palsu. Begitu. Mbak, mungkin ada yang mungkin perlu dikonfirmasi lagi, monggo. Insya Allah sampun. Terima kasih banyak Bapak. Karena memang ketika itu hadisnya doif, masyarakat itu lebih gampang menerima. Karena memang ya redaksinya juga yang gampang dipahami. Nah itu yang memang sampai dengan masih belum. Kalau gitu. memang itu berupa ajakan-ajakan kebaikan seperti halnya mahfuzat atau apa, ya bisa disampaikan. Tapi disampaikan saja bahwa ini bukan bersumber dari Nabi, bahwa ini hanya sekedar kata-kata mutiara. Sebetulnya apa? Baiti jannati, itu juga banyak. Baiti jannati an-nadhafatu minal iman. Itu juga sebetulnya kalau itu tidak berujuk pada sumu tasihu, naumus shaim ibadah. Banyak hadis-hadis palsu itu yang kemudian secara khusus kelihatan lah, tampak. Misalnya naumus shaim ibadah, sumu tasihu itu maudhu itu. Termasuk juga di dalamnya adalah hadis-hadis yang lain yang kaitannya dengan hadis dhaif tadi itu. Jadi boleh, tapi dikasih keterangannya. Sumu tasihu boleh, tapi walaupun ini maknanya bagus, tapi ini bukan hadis loh. Kadal fakru ayakuna kufro, itu kan benar. Kefakiran itu mendatangkan kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Itu benar. Maka kita harus jangan fakir, jangan miskin, supaya kita tidak lepas keyakinan kita, misalnya seperti itu. Nah, itu kan baik, tapi jangan kita bilang itu hadis. Ya. Jadi udah punya semangat literasi. Semangat literasi kaitannya dengan hadis. Hadis itu kan sama seperti halnya informasi, Mbak. Saat ini kita bayangkan sebuah informasi sajalah. Jangan cepat-cepat untuk kita sebarluaskan dulu informasi tadi itu. Jadi kita harus bersikap hati-hati terhadap hadis tadi. Artinya hati-hati tadi itu harus ber-cross-check. Cross-check itu semangatnya adalah semangat ulul albab ya. Semangat ulul albab itu yastami'unal qaula wa yattabi'una
sana. Jadi harus cross check dulu, cari-cari dulu, dengar sana sini. Tapi wayattabi'una ahsana, diambil yang terbaik, diambil yang memang itu benar-benar sahih, bisa diterima. Memang harus belajar ya. Nah, IMM harus belajar, harus belajar. Oh Pak, saya jurusan bukan jurusan agama Pak. Oh enggak, tapi ya harus punya perasaan kritis yang baik kaitannya dengan itu, supaya nanti tidak gampang dipengaruhi, gampang kemudian ada orang semangat hijrah tapi tidak didasari dengan itu pemahaman hadis yang bagus gitu. Jadi nanti seolah-olah semuanya jadi tidak boleh. Jadi pemahaman hadis dipahami juga penting ya. Hadis itu kan semua yang disandarkan kepada Nabi. Kepada Nabi. Jadi dimensi aspeknya kenabiannya. Bukan semua yang disandarkan pada sisi kemanusiaannya Rasul. Bukan disandarkan pada sisi keorang Arapan Rasul. Iya. Misalnya sebagai contoh, oke lah. Misalnya ada hadis secara spesifik, misalnya sunnahnya buka puasa kurma. Iya, oke, kita makan kurma kalau ada kurma ya kan. Kalau nggak ada ya sudah, jangan paksa-paksa juga. Kemudian harus buka pakai kurma dan lain sebagainya. Orang yang kemudian makannya 3 jari, ada hadisnya sahih. Tapi 3 jari itu Rasul makan apa? Itu orang Arab makan kurma, makan gandum 3 jari. Tapi kalau kaitannya kita makan mie ayam, makan soto pakai 3 jari gimana? Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Monggo kalau ada yang lain. Terima kasih banyak, Bapak. Jauh ya dari Lamongan ya. Udah maghrib belum di Lamongan? Belum ya? Belum, masih 15 belum. lagi. Ini Lamongan Jogja atau Lamongan beneran? Lamongan beneran, Bapak. Lamongan beneran, karena di Jogja banyak juga Lamongan-Lamongan. Monggo, ada lagi yang dikonfirmasi, dipertanyakan? Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja disampaikan. Bagaimana teman-teman yang lain? Silakan, yang ingin didiskusikan, silakan sampaikan. Saya mau tanya sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Ismi Pratama Lestari dari PKIMM Ashifa. Saya mau tanya, bisa diperjelas lagi tentang manhaj? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammadiyah punya manhaj ya. Ya, jadi karena Muhammadiyah itu kan saya ingin sampaikan juga di sini dalam paham agamanya tadi bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka Muhammadiyah yang kaitannya dengan sebuah gerakan Islam memiliki paham agama, maka kemudian memiliki manhajnya. Nah, nanti bisa dirujuk juga sebetulnya dalam manhajnya Muhammadiyah yang kalau dalam rumusannya coba saya cari di sini ada manhajnya. Mungkin ini saya bisa sambil ada panduan untuk bisa dilihat. Ini saya juga pernah kelihatan nggak ya? Sudah terlihat? Sampun. Manhaj ya, ada tulisan manhaj, benar? Benar? Jadi manhajnya Muhammadiyah ini adalah kaitannya dengan bagaimana Muhammadiyah memiliki cara, metode atau hal-hal yang kaitannya dengan Muhammadiyah memberikan pandangan kaitannya dengan isu-isu agama. Nah, kemudian didefinisikanlah bahwa manhaj itu adalah cara, metode. Dan cara atau metode yang dipahami oleh Muhammadiyah menggunakan cara dan metode tarjih. Nah, pemahaman tarjih inilah yang perlu dipahami. Nah, caranya adalah dengan setidaknya
tarjih dipahami tidak saja mengambil yang kuat dengan membandingkan nas-nas atau kemudian hukum-hukum yang ada, nas-nas atau hadis-hadis yang ada dan kemudian diambil yang paling kuat, tapi juga tarjih dalam arti definisi yang luas. Artinya tidak saja kemudian membandingkan yang kemudian dianggap mana yang paling kuat, tapi juga dalam arti memberikan perspektif dan pandangan-pandangan yang kaitannya dengan masalah-masalah yang baru, yang tentu belum direspon pada masa lalu oleh para fuqaha yang lain. Nah, inilah yang kita sebut dengan manhajnya Muhammadiyah. Apa pengertian manhaj Muhammadiyah atau manhaj tarjihnya Muhammadiyah? Manhaj tarjih Muhammadiyah itu diartikan adalah cara atau kemudian metode yang dilakukan dalam rangka untuk merespon permasalahan-permasalahan. Permasalahan apapun lah, permasalahan sosial, kemanusiaan, tapi dilihat dalam sudut pandang ajaran agama Islam. Nah, itu dilakukan sebuah ijtihad dalam sebuah permasalahan tadi itu, dan kemudian dilakukan sebuah proses simpulan hukum. Jadi manhaj itu adalah sistem yang memuat seperangkat wawasan-wawasan, sumber, pendekatan, prosedur, termasuk juga di dalamnya adalah sampai sebuah kesimpulan. Maka manhaj tadi itu dijadikan pedoman untuk kegiatan ketarjihan. Tadi kan orientasinya kan kepada siapa? Para ahli kan? Nah, ahli-ahli yang tadi itu kemudian berkumpul, berijtihad bersama dan menerapkan sesuai dengan manhaj yang ditentukan. Misalnya dalam manhaj tarjih itu wawasannya ini. Wawasan yang faham agama, tadi sudah kita ungkap. Ada wawasan tajdid, harus bernuansa pembaharuan. Ada wawasan toleransi. Artinya toleransi itu artinya adalah tidak menganggap yang paling benar, terbuka, kalau ada hal-hal yang mungkin kritik, ada hal yang lebih baik mau dilakukan koreksi dan lain sebagainya, dan tidak berafiliasi pada mazhab. Ini wawasannya. Kemudian nanti bisa dijelaskan wawasan dari pokok agamanya, semuanya itu dilihat sumbernya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan manhaj. Ya, jadi itu yang disebut dengan manhaj. Begitu, Mbak, kaitannya dengan manhaj. Jadi sebuah sistem cara yang dilakukan dalam rangka menemukan sebuah simpulan dan tuntunan hukum. Gitu. Monggo, ada yang dipertanyakan lagi? Sudah, terima kasih, Pak. Ya. Izin tanya, Boleh. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miratun Aulia dari IMM Bandar Lampung. Izin Gimana? bertanya ya, tadi kan disampaikan Muhammadiyah itu dalam menetapkan suatu tuntunan, tuntunan agama ataupun permasalahan kehidupan sehari-hari gitu menggunakan tarjih gitu ya. Dan disampaikan juga oleh para ahli gitu. Dan banyak tanyakan sebenarnya yang dimaksud para ahli di sini ini seperti apa sih ya gitu. Dan apakah ada dalam majelis tarjih itu pengelompokan misalnya ketika membahas tentang fikih kebencanaan, apakah ada yang membahas khusus gitu ya? Cukup. Terima kasih. Ya. Nah, sebagaimana tadi yang saya ungkap, kita punya wawasan yang kaitannya dengan toleransi, terbuka. Nah, toleransi dan terbuka inilah yang kemudian dijadikan pedoman dasar benar supaya memang bisa menemukan sebuah simpulan hukum yang lebih yang paling baik, paling baik yang ditemukan gitu. Jadi proses tarjih itu kan proses ijtihad, ya itu yang perlu dipahami. Proses tarjih itu kan butuh ijtihad. Ijtihad itu kan upaya ya kan.
upaya untuk menggunakan akal pikiran untuk menemukan yang belum spesifik ditentukan dalam Al-Quran ataupun Ma'as Sunnah, kemudian dilakukan upaya pencurahan pikiran. Nah, siapa yang melakukan upaya pikiran tadi itu atau ijtihad tadi itu? Ya tentu para ulama kan. Para ulama tadi bahasa saya adalah para ahlinya. Para ulama di sini dipahami adalah tentu para mujtahid. Maka orang yang berijtihad tadi untuk isu keajaran agama itu adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Karena dia kaitannya dengan ingin menyimpulkan sebuah isu kaitannya dengan agama. Agama ya harus ada orang yang ahli agama, dalam arti ahli Al-Quran, faham hadis. Kalau misalnya isunya kaitannya dengan isu-isu yang baru, yang belum banyak bahas dalam fikih-fikih tradisional atau klasik dulu, maka tentu melibatkan ulama-ulama baru yang paham kaitannya dengan permasalahan tadi. Maka Muhammadiyah memaknai bahwa ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam tarjih itu bukan ijtihad fardi sendirian, tapi ijtihad jama'i. Saya terlibat di majelis tarjih, saya anggota majelis tarjih. Bagaimana majelis tarjih membuat fatwa, bagaimana majelis tarjih membuat putusan, bagaimana Muhammadiyah kemudian, majelis tarjih kemudian merekomendasikan sebuah putusan yang kemudian berlaku untuk seluruh organisasi, maka Muhammadiyah maka majelis tarjih melakukan rapat ijtihad, di mana rapat ijtihad tadi itu secara jama'i, bersama-sama mengundang ahli-ahli Muhammadiyah di berbagai bidang untuk mendiskusikan bersama dan kemudian akhirnya menemukan sebuah kesimpulan hukum yang ada. Nah itu, jadi istihadnya jama'i, artinya adalah di sini saya gambarkan tadi, bisa jadi mengundang ulama-ulama, nggak mesti dari dalam. Kalau nggak ada ulama Muhammadiyah internal, kalau memang itu dibutuhkan untuk kita menemukan sebuah pandangan hukumnya yang lebih baik, maka diungkap dari luar. Mungkin saja bukan orang Islam. Bagaimana misalnya memahami Muhammadiyah kaitannya dengan sekarang ingin memfatwakan kaitannya dengan vaksin, membatalkan puasa atau tidak, Muhammadiyah harus mendatangkan atau majelis tarjih harus mendatangkan pakar vaksin. Vaksin itu sebetulnya gimana sih? Apa sih? Seperti apa sih? Dan lain sebagainya. Kan begitu. Kemudian ketika memahami bagaimana sih genus, gimana sih membatalkan puasa atau tidak, kemudian apa sih sebetulnya genus? Kan ulama yang paham Al-Quran dan hadis nggak paham apa itu genus. Apalagi kemudian obat-obat yang kaitannya dengan misalnya mengandung vaksin itu gimana sih? Katanya mengandung babi seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu jama'i. Seperti halnya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, kemudian di NU itu ada Lajnah Bahsul Masailnya, tapi kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjihnya. Muhammadiyah kemudian menunjuk unsur pembantu yang namanya majelis, dan yang kaitannya dengan isu dan kaitannya dengan pemahaman keagamaan dan memproduk fatwa dan tuntunan keagamaan, yaitu majelis tarjih. Dan majelis tarjih lah kemudian membuat sebuah forum ijtihad dengan melibatkan para ulama-ulama dan ahli-ahli untuk menemukan simpulan hukum atau tuntunan ajaran agama. Jadi begitu simpulannya. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah ijtihad jama'i, bukan ijtihad fardi. Karena Muhammadiyah meyakini bahwa sebuah hukum, simpulan hukum bisa jadi dilihat dari berbagai perspektifnya agar lebih komprehensif dan kemudian benar-benar bisa dijadikan sebuah tuntunan. Begitu, Mbak? Iya ya. Terima kasih, sangat menjawab. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga untuk Pak Aulia yang sudah menjawabnya, yang sudah membagikan ilmunya dan sudah mencerahkan ya tadi. Mungkin untuk teman-teman yang masih mempertanyakan tadi, semoga sudah terjawab. Baik. Karena waktu sudah
menjelang berbuka puasa ya. Kita akhiri saja. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aulia yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah berkenan untuk membersamai kami, membagi ilmunya. Semoga apa yang tadi Bapak sudah sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kita, teman-teman, bisa menambah ilmu kita, bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih saya pamit. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.